Oke, teman-teman, balik lagi di tanggal 23 dan ya mau mulai dari Bitcoin terlebih dahulu lah ya. Jadi, kalau dari Bitcoin terlebih dahulu, eee, kemarin tuh sempat ada penolakan lah. Di RSBR ini dia berhasil break, gila. Entah ya kemarin ada news apa tiba-tiba, Bitcoin itu apa ya, harganya itu naik, secara signifikan gitu. Dari 62.000 sampai, 79.000. Dan menurutku, momen-momen seperti itu seperti ini, itu jarang terjadi gitu loh. Nah, sebelum, apa ya, kita lanjut, untuk, setup ke depannya seperti apa. Nah, kalau dilihat dari kemarin, harga tuh ini ya teman-teman, kan kita akan menandai, area Fiji gitu loh. Harga itu ada 2 kali penolakan dan dia kembali, itu, cenderung tertahan gitu loh. Ada pertahanan, atau rejection 2 kali lah. Nah, dari penolakan ini, di suatu momen waktu itu, dia itu break, dan berikutnya ini juga bukan sembarang candle ya kalau aku bisa bilang sih, entah ya ada news apa kemarin tiba-tiba dia breakout, secara signifikan gitu, dan area sell ini gagal gitu loh. Karena, untuk ke depannya, jadi setup seperti ini nggak bakalan aku pakai lagi gitu. Dan kalaupun sampai di area ini juga sama aja gitu loh. Mungkin terlalu volatile sehingga harga itu, apa ya, break gitu loh teman-teman. Seolah-olah itu break. Kalau kita mengecilkan time frame, ya di sini ada body candlestick tapi secara tidak langsung di sini adalah penolakan gitu. Dan di sini di-supply jadikan titik pantulan karena setelah di-breakout. Nah untuk sekarang aku bakalan mapping ulang, Bitcoin, bentar teman, kayaknya aku bakalan hapus di sini deh. Karena kalaupun nunggu di bawah juga sangat menarik ya, makanya nggak aku hapus, kayak levelnya. Kita cek pada time frame weekly itu. Nah, secara tidak langsung, time frame weekly, di sini terletak yang namanya swing high dan di sini adalah swing low gitu. Nah, pada kesimpulannya, secara tidak langsung dia bakalan menuju ke area ini teman-teman. Dengan posisi candlestick yang seperti sekarang, bullish candle ya bisa dibilangnya. Momentum candle sih kalau teman-teman, apa ya, memahami pola-pola candlestick itu seperti apa. Nah, dengan posisi momentum candle seperti ini, besar kemungkinannya dia bakalan menuju ke harga berapa ini, 82.000 teman-teman. Nah, secara tidak langsung untuk melakukan open posisi sell, aku lebih baik menunggu, harga itu, ke atas terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang, aku belum berani mengambil open posisi sell. Jadi kesimpulannya, dengan candle weekly kita bisa melihat di sini terletak yang namanya supply dan saya rasa, area ini cukup besar, nanti bakalan ke, revamp pada time frame yang lebih kecil, daily atau 4 jam, itu sudah sangat cukup mengidentifikasi supply. Nah, pada time frame daily kita revamp di sini ada QM level. Secara tidak langsung, aku bakalan melakukan open posisi sell, itu berada di harga 93.900 gitu. Aku bakalan tandain, dengan aku menandai area supply, aku bakalan mengambil posisi sell di area ini, dan secara kesimpulan untuk posisi buy juga, masih riskan teman-teman, karena harga masih bermain di tengah-tengah. Jadi tidak ada pun posisi long atau buy untuk Bitcoin sekarang, dan kalaupun aku ingin mengambil dengan pola-pola seperti ini, kita bisa perhatiin gitu loh. Bentar aku cek, ini Binance kan, dengan, banyaknya apa ya, wick lah atau ekor atau jarum terserah teman-teman, harga ini terlalu volatile gitu loh. Jadi, untuk di-trading-kan by futures itu sangat riskan gitu loh. Makanya aku nggak mau mengambil posisi untuk di Bitcoin gitu loh.
Dan kalaupun secara kesimpulan sih dia bakalan mengejar ke area 93.000. Tapi kan harga, sangat apa ya, ya bukan mustahil itu, tapi secara tidak langsung harga pasti akan bertahap gitu loh melakukan penolakan, bukan langsung, 93.000 gitu loh. Bisa aja terjadi kalau ada, impact atau news yang, benar-benar signifikan atau mempengaruhi lah terhadap, Bitcoin. Tapi untuk sebelum kita menuju ke area supply, di sini juga ada area-area yang cukup menarik gitu loh. Setelah aku cek pada time frame daily, bentar. Nah, di sini itu juga ada harga yang menarik yang di mana bisa disimpulkan adalah area support become resistant gitu. Nanti aku bakal jelasin kenapa aku menandai area ini. Nah, pada kesimpulannya kalau kita melakukan, analisa dari price action, harga itu cenderung, dia membuat yang namanya high, dia membuatnya low, dia membuat high baru dan dia retracement sampai, low, support sebelumnya dia mampu melakukan, kenaikan yang cukup signifikan gitu loh teman-teman. Nah, di sini dia membuat yang namanya low, dia membuat high, yang seharusnya terjadi adalah di sini adalah low dan high gitu loh. Tapi faktanya yang kita lihat sebelumnya, dia breakdown teman-teman, dan breakdown ini, juga secara signifikan gitu loh. Ini nih, mana sih yang bisa dibilang signifikan nih? Penurunannya cukup cukup, tajam lah bisa dibilangnya. Dari 89.000 ya, sampai 60.000. Nah, secara tidak langsung, harga nanti akan, melakukan penolakan atau bermain di harga ini, di harga berapa ini, 86.000. Kalaupun kita ingin menandai secara apa ya, secara zona, itu yang bisa dilakukan boleh teman-teman mengambil, doji, boleh. Kalau aku, bakal mengambil, tiga tiga 3 candle ini teman-teman. Nah, kenapa aku bakal mengambil 3 candle ini? Secara tidak langsung, di sini, ada yang namanya EVG gitu loh, ini, ada yang namanya EVG. Pada kesimpulannya kenapa aku mengambil 3 candle ini, tidak aku ambil, karena secara tidak langsung, ada, imbalance atau EVG yang belum ke-filled lah kesimpulannya, dan bertepatannya berada di area support become resistant. Jadi, aku mempunyai zona sell itu 2 di area VG dan di area SBR, dan kalau dilihat secara zone, apakah ini, sangat lebar, ya jawabannya memang gitu loh. Kalau dengan case seperti ini, aku bakalan scalping teman-teman. Nah, scalping-nya bisa mana nih? Nah, ambil QM level sampai swing high, aku bakalan mencari poin 25% gitu loh. Begitu juga sebaliknya, aku bakalan mencari, EVG ini, bertepatan di 50%. Kok di sini? Sorry sorry sorry, salah ini. Ini nih. Aku bakal mengambil di sini, EVG. Nah, itu juga di sini aku bakalan balik, biru teman-teman, sorry. Oke. Jadi, kenapa sih aku, membuat, apa ya, presentase 100%, 75%, 50, 25%. Nah, kalau secara konsep atau materi ICT, itu ada yang namanya EVG 50%. Nah, penyebutan itu aku tuh lupa ya teman-teman, karena udah sangat lama, memakai metode itu, udah nggak pakai lah. Sekarang cuma pakai QM level, supply, demand, selesai gitu. Jadi, harga itu cenderung, bakalan bermain atau melakukan penolakan itu biasanya di 50% teman-teman, secara pengalaman ya. Begitu juga sebaliknya, kalau zona terlalu lebar, teman-teman boleh mengambil di atas 50%, di atasnya ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau aku bakal ngambil, udah. Karena sekarang posisiku, trading-nya buy intraday bukan scalping.
apapun bisa dilakukan scalping? Jawabannya bisa. Jadi secara tidak langsung, untuk Bitcoin, zona untuk posisi sell itu berada pada supply dan FVG, oke. Lalu sekarang ke XAU. Nah, untuk di XAU kemarin mau melakukan buy itu ketinggalan, yang ini sih lumayan apa ya, lumayan cuan lah karena keambil dari Bitcoin untuk, profit dari XAU. Nah, secara tidak langsung kemarin kita udah mapping, sekarang kan tanggal 23 ya, 23 seharusnya ya waktu Senin kemarin, itu di tanggal 17, harga itu masih di sini. Jadi gini kesimpulannya, bentar, Senin Senin, Sabtu. Nah, harga itu masih di sini teman-teman. Nah, secara tidak langsung aku kemarin melakukan open posisi sell di area supply dan nggak sampai TP di breakout momentum inilah. Dan aku melakukan posisi buy juga berada di area breakout momentum dengan adanya konfirmasi bullish candle dan aku follow gitu loh. Dan secara tiba-tiba aku TP di area supply gitu karena menurutku harga ini, bakalan naik teman-teman sesuai, apa yang aku bilang pada minggu sebelumnya dan benar harga itu sampai di area supply dan aku juga nggak menyangka dia break gitu loh. Dan dia break retracement pada area supply yang bisa dibilang, after breakout, retracement dan melanjutkan kenaikan. Sampailah sekarang pada posisi area FVG. Nah, sekarang pada area FVG, ya kalau secara analisa sih, ya harusnya melakukan, koreksi penurunan lah ya. Kalau meskipun bullish candle-nya seperti ini. Dan benar kenapa aku nggak mengambil pada area-area seperti ini, udah aku jelasin pada video-video sebelumnya. Aku lebih suka mengambil pada area FVG. Dan untuk sekarang, aku bakalan menunggu, buy posisi itu di sini teman-teman. Ambillah di area ini. Ini ada area bentar, ada area demand, apa support lah ya. Karena harga sudah berhasil break, mana nih, harga udah berhasil break, oke. Ada area 2 yang bisa dilakukan posisi buy. Silahkan teman-teman, refine sendiri mau mengambil posisi di mana dan kalau secara tidak langsung aku bakal mengambil posisi buy di area ini dan tidak ada lagi sih teman-teman. Kalaupun ke bawah juga masih kurang menarik ya. Ya aku bakalan hapus, bentar. Di breakout momentum ini aku bakalan hapus, aku bakalan nunggu di area RBS ini, tapi secara tidak langsung sih kecil ya kemungkinan dia bakalan ke bawah lagi. Secara structure market, pergerakan harganya, dan untuk kenaikan kita bisa cek pada time frame daily. Di sini ada QM level ya. Bentar aku cek. Oke, harga berapa ini? 4652 ada apa ini? Oke, di sini cukup menarik. Ada yang namanya best, drop lah ya. Best drop lah, kurang lebihnya secara teknikal harga itu cenderung sideways, dia turun, dia naik, dan dia membuat best, lalu drop seketika. Dan ini bisa dikatakan drop best drop. Dan aku bakal menandai area drop best drop ini untuk melakukan posisi sell. Aku ambil bisa dibilang supply aja lah ya. Dan, sebenarnya area VG ini, nggak bakalan aku ambil lagi ya teman-teman. Walaupun aku mengambil, lebih baik aku menunggu di atas deh.
Jadi kurang lebihnya kesimpulannya, aku bakalan mengambil open posisi sell itu berada di area ini, karena FVG udah sampai di area supply dan di 4652. Nah, di 4552 itu, bisa dibilang ini adalah area support sekarang menjadi area resisten gitu loh. Dan berada di atasnya itu berada di area, drop base drop. Untuk, melakukan posisi sell seperti ini, yang pastinya aku bakalan menunggu konfirmasi gitu loh. Konfirmasinya seperti apa, dia break, dia membuat, apa ya, support gitu loh, lalu dia breakdown teman-teman. Intinya gitu, polanya cuma seperti ini aja yang bakalan aku tunggu. Dia break, ini aja biar rapi deh. Mana ya? Nah, pada kesimpulannya dia membuat low, high, dan low, dia membuat high gitu loh. Apabila harga itu breakdown, aku bakal melakukan posisi sell seperti ini, oke. Yang di sini bisa dikatakan adalah change of character, perubahan tren gitu loh. Itu yang bakalan aku cari dan yang bakalan aku tunggu gitu loh. Begitu juga sebaliknya kalaupun buy juga sama, aku bakal menunggu pola seperti ini, aku bakalan melakukan posisi buy, oke. Jadi, cukup ini nggak perlu lah ya, karena udah sampai area VG dan, kayaknya nggak ada lagi dari Exau yang lebih menarik. Cuman, bertemu pada 2 level area sell dan 2 level area buy. Oke, jadi, sekian video untuk, apa ya, insight-nya, aku bakalan akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.